Oke, sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Erwin. Halo Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Ya, halo. Oke, Pak Erwin sudah on air ya Pak Erwin? Ya, Ya Pak Erwin di mana posisi lokasi? saya di Jomblang, Mas, Semarang. Oke, di Jomblang Semarang ya. Baik, boleh dimulai ceritanya Pak Erwin, silakan. Oke. Jadi kita mau cerita itu pada waktu masa kuliah, Mas. Jadi kita ada kegiatan LKMM, kita kan biasa di daerah Ungaran itu ya, Mas ya. Jadi kita biasa paginya kita sampai, kita berkegiatan. Terus malamnya karena sudah kecapean, kita istirahat di dalam barak. Cuma barak itu untuk peserta yang LKMM terbagi dua, itu ada cewek sama cowok. Terus khusus yang cewek itu setelah malam itu ada pengabsenan pada waktu tidur, terjadi keganjilan dari jumlah peserta semula 22 menjadi 23. Jadi suasananya tiba-tiba menjadi mencekam. Kita panitia dan semuanya menjadi ketakutan semua. Karena diindikasi ada sesuatu yang aneh itu di antara cewek-cewek, ada sesuatu yang tidak dikenal, berjaket merah, pakai kerudung merah, tapi tidak kelihatan mukanya. Jadi semua karena posisi dingin, kita tidak bisa mengecek mukanya satu-satu, jadi tidak bisa dikenal. Kita kalau mau membangunkan antara cowok dan cewek semua, kita takutnya sudah malam-malam terjadi kegaduhan gitu, Mas. Halo? Ya, kita menyimak. Ya, terus karena sangat waktu itu keinginan dari panitia sangat takut, akhirnya kita meeting. Kita putuskan untuk menunggui sambil mencari solusi. Jadi waktu meeting itu akhirnya terbongkar mengapa kok sampai kita diganggu seperti ini. Ternyata pada waktu sorenya itu, pada waktu isoma, pada istirahat, dari pihak panitia ada yang perlakuannya tidak sopan. Jadi di barak itu masuk ke baknya, Mas. Itu kan barak tentara itu banyak besar-besar itu. Ternyata bak itu untuk renang. Jadi kan seharusnya tidak boleh, harus pakai gayung atau sesuatu, tidak boleh masuk ke baknya itu. Jadi dibuat sebagai kayak kolam itu. Baru pada ngaku gitu. Dan ada fotonya juga gitu. Makanya berarti kita ini ditegur. Jadi penunggu di situ kan marah ini. Jadi kita ditegur mungkin masih secara halus. Untungnya kan tidak terang-terangan menampakkan atau menjadi kesurupan apa-apa biasanya gitu. Saya kan dengan teman sudah berulang kali acara di barak tersebut. Memang kan sudah diwanti-wanti kalau di sini kan banyak penunggu kayak ini tidak boleh berlaku kurang sopan atau kebersihan harus dijaga gitu. Makanya setelah meeting itu kita sadar, kita memanjatkan doa rame-rame, terus kita berdoa agar meminta maaf, kita berdoa supaya dikasih solusi yang terbaik. Ya, dalam rangkaian menunggui itu kita kan pintu barak kan kita buka itu, Mas. Jadi kita betul-betul menyaksikan saya sampai merinding ini. Jadi di dalam itu suasananya itu tidak kayak seperti ini biasanya gitu. Suhunya semakin dingin, terus kayak mencekam gitu loh, Mas. Jadi di dalam baraknya kalau kita lihat tuh suasananya ini, dan tidak ada yang berani untuk
mendekat atau ini membangunkan gitu, karena kalau bangun pasti gaduh, karena takutnya kalau terus itu penunggu tadi yang menunggu berupa dia menjelma biasanya menyerupai seperti anggota yang ikut ibadah itu, habis itu ketahuan terus mukanya kayak apa kan buyar semua malam itu mas, wadah lari. Jadi kita ambil ya udah adik-adik yang ikut tes kepemimpinan suruh tidur aja, pihak panitia saja yang bertanggung jawab. Jadi resiko kalau itu sampai bangun dan menghantui kita ya kita aja gitu. Jadi yang panitia cewek-cewek sampai pada nangis itu. Jadi ketegangan itu kan bertanggung jawab panitia, karena yang ternyata yang melakukan kan kesalahan pihak panitia tadi yang tidak sopan mandi itu. Makanya yang dihantui setelah pada tidur kok enggak anak-anak sumpah, tapi kok pihak panitia begitu dihitung, loh kok lebih dari satu, itu suasana udah nggak karuan itu mas. Jadi hilir mudik gimana ini gimana, cuma kita tetap menjaga ketertiban biar adik-adik tidak pada bingung, tidak terjadi chaos yang lebih besar gitu. Padahal kondisinya panitia pada saat itu udah bingung semua itu. Jadi setelah kita analisa betul-betul benar ini kita tegur, itu salah satu kelihatannya yang jaket merah itu adalah bukan manusia, tapi tidak ada yang berani untuk membuka wajahnya gitu. Jadi betul-betul ini gimana, akhirnya kita solusi ya udah berdoa dulu, kita berdoa, minta maaf apa yang sudah dilakukan, semoga yang tadi ikut nimbrung di mana di adik-adik perempuan itu segera pergi. Bener, setelah kita berdoa gitu, kita tunggui gitu, tahu-tahu yang jaket merah tadi hilang mas. Kita terperanjat semua, kaget, terus kita masuk ke berak lagi, betul-betul dicari, tidak ada, hilang itu di depan mata, dan yang melihat duanya itu mas panitia. Gitu. Nah itu sebagai pembelajaran dimanapun kita harus sopan, karena tempat itu pasti ada yang menunggu, ada yang selain makhluk manusia kan memang ada makhluk lain yang ada di sekitar kita gitu. Itu mas. Ya, langsung ke Mas Febri silahkan. Gimana? Ya langsung ditanggapi ya Pak. Ya, selamat malam Pak Erwin. Ya. Ya, ini kalau yang saya rasakan ya di lokasi tersebut ya Pak ya, di tempat tersebut sebenarnya energi yang saya rasakan di situ sebenarnya nggak yang negatif ya Mas ya. Yang saya rasakan di lokasi itu malah saya merasa tenang gitu loh Mas. Sebenarnya ya. Cuma itu tadi ya memang benar ya, kayak secara tidak langsung kita melakukan kesalahan yang membuat mereka itu menjadi marah gitu loh Mas. Ya betul. Itu jadi ya memang setelah saya cari-cari ya Pak ya, memang perkaranya ya yang kurang sopan ini tadi gitu loh Pak, kayak tidak menjaga tempat yang tidak menjaga tempat yang secara wajar lah ya gitu. Iya betul. Jadi sosok-sosok yang ada di situ kayak ya itu tadi yang marah, terus kayak ngasih pembelajaran gitu Mas. Ya alhamdulillahnya seperti yang dibilang sama Pak Erwin tadi, gangguannya hanya sebatas itu saja gitu, enggak yang gangguan betul. Yang lebih. Jadi, gitu ya. Pengalaman panitia dan saya sendiri itu baru kali itu betul-betul mengalami, oh ternyata ada makhluk yang bisa menampakkan, untungnya itu masih sopan, jadi dia tidak menampakkan garak jadi dia hanya seperti anak yang ikut
ke ini latihan kepemimpinan gitu. Cuma kita kerasa yang di tengah ini bukan siswa gitu. Jadi begitu kita hitung sampai di tengah itu kita kerasa ini bukan siswa gitu. Ya, itu harus kita pendam sendiri dengan ketakutan sedemikian banyak panitia itu tidak berani untuk bertindak gimana jadi chaos tapi antar panitia sendiri gitu. Ya gitu tapi kita jangan sampai gitu nanti ini bangun semua teriak semua malah malam-malam kacau balau ini kegiatan. Yep. Ya, jadi itu ya kayak ngasih pelajaran saja ya sosok yang ada di situ itu tadi Pak gitu. Kalau dari yang saya rasakan, yang saya tangkap ya di lokasi itu energinya cukup bagus gitu Mas. Jadi kalau ada kalau sampai ada gangguan hal semacam seperti itu gitu ya Mas, pasti ada kesalahan di diri kita gitu loh Mas. Karena yang saya rasakan, yang saya lihat di lokasi itu sosok-sosoknya itu sosok yang netral ya Mas, maksudnya nggak sosok yang pengganggu gitu loh. Ya. Kalau ada sosok yang sampai tahu sendiri kalau di wilayah itu yang kamar mandi ini kan kita di atas nih. Itu kan beberapa kali kita sudah di situ itu kan ada yang kamar mandi bawah itu Mas. Itu yang lebih serem lagi kan untungnya jadi kita yang melakukan sesuatu yang di kamar mandi bawah itu. Itu kan turun temurun memang lebih ekstrim yang di kamar mandi bawah itu. Yang di bara itu. Ya, ini bisa menjadi pembelajaran buat kita ya Pak ya, maksudnya kalau kita di tempat manapun lah ya kita harus jaga sopan santun kita gitu. Ya betul. Yep, okay. Sebenarnya ya yang disampaikan sama sosok itu sebenarnya hanya seperti itu gitu loh. Yep. Cukup ya berarti. Pak Erwin terima kasih sudah gabung di Nightmare on the Air. Ya sama-sama. Selamat malam. Malam.